Hari ini saya pun akan mengajarkan doa yang diajarkan juga oleh Nabi, bagaimana menjaga hati tadi. Di situ dalam doa itu ada tersebut 4 perkara. Apa tersebut? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'a'in la yusma'u. Jadi 4 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Aku sangat berlindung kepada Engkau ya Allah, janganlah sampai terjadi hati saya itu tidak khusyuk lagi. Yang kedua dikatakan wa min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Yang ketiga disebut lagi wa min nafsin la tashba'u, dan aku berlindung kepada Allah daripada nafsu, daripada diri, daripada ego, daripada tiap-tiap masing-masing diri ini yang tidak merasa kenyang. Ini juga bahaya besar. Timbul lagi doa yang keempat, disebutkan di situ wa min du'a illa yusma'. Ini lebih berbahaya lagi. Ini sudah puncak dari bahaya. Apa artinya? Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada doa yang tidak didengar lagi. La ilaha illallah. Mendoa ya Allah, kasih aku ini, kasih aku kesempatan, tapi tidak didengar lagi. Ini bahaya ini. Mulai bahaya, mengancam kepada manusia kalau hatinya tidak khusyuk lagi. Hati khusyuk yaitu hati itu tentu jelas tujuannya kepada Allah. Allah menjadi pegangannya, Allah menjadi bentengnya, Allah menjadi ingatannya, Allah menjadi tujuannya. Dan kepada Allah dia kalau sembahyang menghadapkan diri, menghadapkan hati, maka permohonan kita yang pertama kepada Tuhan, ya Tuhanku, janganlah sampai hati saya ini tidak khusyuk lagi. Sebagai orang Islam, kita sembahyang 5 waktu. Di dalam Al-Quran dikatakan sembahyang itu ialah khusyuk, terpadu ingatan kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah, hati itu sudah mulai ditumbuhi penyakit, walaupun sembahyang mulai sejak Allahu Akbar, pikiran sudah menjalar kepada yang lain. Piutang belum menerima, utang belum terbayar, makanan belum masak, macam-macam lah yang teringat, padahal kita dalam sembahyang. Ini apa arti sembahyang tadi lagi? Ini sudah mulai berbahaya ini. Banyak orang yang tidak meninggalkan sembahyang, tapi tidak ada bekas dari sembahyang itu kepada kehidupannya. Di dalam sembahyang kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku sama sekali terserah kepada Allah. Ini dirasakan dalam hati, bukan cuma disebut di dalam mulut. Sebagaimana dikatakan, bukan jadi lip service sebagai seput tangan penggosok-gosok mulut, bukan begitu. Yang dari hati. Kalau sudah dari hati yang khusyuk, ini berbekas kepada kehidupan. Aku tak takut menghadapi segala keadaan dalam hidup, sebab hatiku bertali dengan Tuhan. Dari Tuhan aku datang, kepada Tuhan aku akan kembali. Ini namanya hati yang khusyuk.
Tapi kalau sekiranya bacaan tetap fasih tapi tidak ada lagi dari hati, melainkan rutin saja, mayang 5 waktu sehari semalam, tapi tidak merubah kepada perangai, tandanya sembahyang tadi tidak khusyuk. Nah, ini yang pertama kita minta kepada Tuhan. Janganlah sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak teringat kepada Allah. Kalau hati tidak ingat lagi kepada Allah, maka segala pekerjaan yang terlarang sudah ringan saja kita mengerjakan. Menipu, berdusta, membujuk orang lain mengerjakan perbuatan yang salah, mencela, memaki, itu karena tidak ingat kepada Allah, cuma ingat kepada diri sendiri saja. Padahal disebutkan oleh ahli-ahli ilmu yang memberi manfaat itu membawa manusia kepada iman. Al-ilmu yad'u ilal iman, ilmu itu membawa manusia kepada iman. Sekarang sudah ilmu banyak tapi tidak membawa kepada iman, melainkan membawa kepada celaka. Sudah maju kepandaian orang, ilmu pengetahuan orang, teknologi orang, sains orang, knowledge orang, dan segala macamnya, tapi tidak ada manfaatnya kepada manusia. Cuma bahaya karena ilmu tadi yang datang kepada manusia, sebagaimana ilmu manusia di abad ke-20 yang sangat penting, yaitu tentang tenaga atom. Maka timbullah bom atom, bom hidrogen, nuklir, sehingga manusia diancam sekarang ini oleh bahaya atom itu di mana-mana. Apabila kita lihat di televisi bagaimana mengadakan demonstrasi di Australia, di Jerman Barat, di tempat-tempat yang lain, melihat bagaimana bahaya atom itu kalau terjadi perang dunia yang ketiga. Ya Rabbi ya Karim, bom atom yang jatuh di Hiroshima itu belum ada artinya dibandingkan dengan bom yang sekarang, yang sedang disimpan oleh kerajaan-kerajaan, oleh negara-negara besar untuk menghancurkan. Nah, ini ilmu ini. Tetapi ilmu yang membawa bahaya, bukan saja tidak memberi manfaat, bahkan memberi bahaya. Di sini terasa oleh kita bahwa ilmu yang ada itu pun mesti dikembalikan atau dikendalikan oleh iman. Kalau tidak, maka nyawa manusia ini akan dipandang sebagai sampah saja. Dijatuhkan satu bom hidrogen ke dalam kota Jakarta ini, na'udzubillah min dzalik, umpamanya dimasukkan ke kota Jakarta ini satu bom hidrogen saja, itu sudah habis penduduk Jakarta yang lebih dari 5 juta ini. La haula wala quwata illa billah. Ini minta kepada Tuhan, ya Allah, majulah ilmu manusia, majulah teknologi manusia, tetapi jangan hendaknya kemajuan itu membawa kepada bahaya. Jangan ilmu pengetahuan itu membawa kepada yang tidak memberi manfaat. Dan aku berlindung kepada Allah daripada nafsu, daripada diri, daripada ego, daripada tiap-tiap masing-masing diri ini yang tidak merasa kenyang. Ini juga bahaya besar. Inilah yang menimbulkan penjajahan di dunia. Inilah yang menimbulkan, disebut dalam bahasa Arab, al-ghazwul fikri, penjajahan. Sesudah perang dunia kedua sudah banyak negeri-negeri yang merdeka, tetapi sekarang timbul lagi penjajahan baru. Apa? Penjajahan fikiran. Sehingga bangsa yang merdeka tadi tidak merdeka lagi fikirannya. Dia merdeka di dalam meniru kepada bangsa yang lebih kuat. Itu namanya terjajah juga. Jadi tuan-tuan yang terhormat,
Apa pangkalnya ini? Daripada nafsu serakah manusia. Nafsu serakah manusia sebagaimana tersebut di dalam hadis. Lau kana libni adama wadiyani min dhahabin labtagha salisan. Wa ma yamla'u jawfubni adama illa turab. Kalau manusia itu mendapat suatu lembah yang penuh dengan kekayaan emas, suatu lembah, dia ingin supaya mendapat satu lembah lagi yang penuh juga dengan emas. Dapat 2 lembah, dia minta 3 lembah lagi yang penuh dengan iman. Nafsu manusia tidak pernah kenyang. Padahal akhirnya kalau dia sudah menutup mata, tidak ada yang akan memenuhi perutnya melainkan tanah. Doa itu adalah mukhul ibadah, tulang sumsum daripada ibadat kita sendiri kepada Tuhan. Segala perbuatan kita patrikan dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah. Disampaikan maksud kita, macam-macam yang kita minta kepada Tuhan. Tapi kalau doa itu sudah tak diperdulikan lagi oleh Tuhan, apa celaka kita, apa daya kita, apa upaya kita? Di sini kita melihat apa sebab maka doa tidak didengar oleh Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tentu saja bukan dari salah Tuhan, melainkan dari salah kita sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah tersebut, kepada Engkaulah kami menyembah, ya Allah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Tapi dengan tidak sadar, kerap kali kita berbuat terbalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, kepada Engkau kami minta tolong, lalu kepada Engkau kami menyembah. Minta tolong dulu baru menyembah. Minta tolong banyak-banyak tapi terima kasih tidak ada. Tentu saja tidak didengar oleh Tuhan. Di dalam satu hadis tersebut, Asy'asa al-Ghabbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabbu ya Rabb, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Badan sudah kotor, sudah berkerunyut, kesusahan, kegelisahan kehidupan terbayang kepada tubuh sendiri. Lalu menadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan? Dengan pikiran yang kotor engkau menghadap kepada Tuhan. Kalau tidak terkabul, jangan Tuhan yang disalahi, hatimu sendirilah salahi. Apa yang engkau perbuat dalam kehidupan ini? Di mana terdesak engkau ingat kepada Tuhan. Di zaman kesenangan engkau lupakan Tuhan. Di dalam mendapat percobaan engkau merengek mengadu kepada Tuhan. Jiwa yang seperti ini janganlah sampai timbul pada diri kita sendiri. Saya sudah mengalami apabila saya berhadapan-hadapan dengan orang besar, saya ingin dia menghadapkan matanya kepada saya. Apa kabar saudara? Kabar baik. Dia lihat mata saya lihat mata dia. Tapi kalau ketika dia bersalam dengan saya, dia melihat kepada orang lain, bukan main sakit hati saya. Apa salah saya maka dia begitu? Mengapa tidak saya yang dipandang? Sedangkan dengan sesama manusia lagi begitu perasaan kita. Bagaimana dengan Tuhan?
la yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum. Allah tidak memandang sebelah mata kepada Allah, kepada kita. Allah tak mau cakap, tidak mau bercakap dengan kita sepatah pun. Langit mana tempat kita bernaung, bumi mana tempat kita berpijak, kalau sudah demikian keadaannya. Nah, ini yang dijaga tuan-tuan yang terhormat dalam doa keempatnya itu. Hati janganlah sampai tidak khusyuk, ilmu janganlah sampai tidak memberi manfaat, nafsu janganlah sampai tidak kenyang, dan doa janganlah sampai tidak didengar. Saudara-saudara, moga-moga Allah memberikan kepada kita hati yang terang. Sebagaimana ayat yang mula-mula saya sebut tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah jadi pemimpin bagi orang yang beriman, sehingga dari gelap gulita dibawa dia oleh Tuhan kepada terang benderang. Walladzina kafaru, tetapi orang-orang yang sudah tidak ada kepercayaannya kepada Tuhan, awliya'uhumut taghut, yang menjadi pemimpinnya bukan Tuhan tapi setan. Dia akan membawa orang itu daripada terang benderang ke dalam gelap gulita. Kita jadi meraba-raba dalam gelap kehidupan. Dalam meraba-raba itu masih ragu entah kemana akan pergi. Maut pun datang, gelap selalu. Di dunia gelap, di akhirat pun gelap. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang terhormat, para peminat kaset ini, moga-moga semuanya ini menjadi kenang-kenangan kepada Tuhan di dalam perjalanan yang jauh, di dalam keistirahatan hidup, sehingga mendapat ketetapan hati dan tumak ninah